Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Prasetya Ningtyas, absen 6, NIM 12201193062 dari kelas PAI 4Do. Pada video penjelasan kali ini, saya akan membahas UJT dalam penelitian dengan judul Perbandingan hasil belajar mata pelajaran fikih antara siswa berasrama dengan asrama di MTS Istiqomah Islamiyah Tulang Bawang Barat, yang disusun oleh Trias Romansyah tahun penelitian 2017 dari kampus IAIN Intan Lampung. Langsung saja kita bahas tentang uji prasyarat yang menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji prasyarat yang pertama yaitu adalah uji normalitas. Dalam uji normalitas kali ini saya menggunakan uji Lilliefors yang mempunyai 5 tahap rumus perhitungan seperti di bawah ini. Dalam uji normalitas, terdapat hipotesis apabila nilai L hitung kurang dari L tabel, maka H0 diterima dengan kesimpulan data berdistribusi normal. Dan apabila L hitung lebih dari L tabel, maka H0 ditolak dengan kesimpulan data berdistribusi tidak normal. Lanjut saja, kita uji normalitas dari kelas eksperimen. Sini terdapat nilai siswa berasrama, kita urutkan dan kita beri tanda XI. Sini juga terdapat frekuensi dari jumlah data yaitu adalah 15. Saja kita jumlahkan seluruh data XI-nya yaitu dengan cara sama dengan sum dalam kurung kita sorot seluruh nilai XI-nya, kemudian kita klik enter. Selanjutnya kita mencari rata-rata sama dengan average. Dalam kurung kita sorot seluruh data X-nya, kemudian kita klik enter. Selanjutnya kita cari varian sama dengan var. Dalam kurung kita sorot seluruh jumlah data dari nilai X, kemudian kita klik enter. Selanjutnya mencari simpangan baku sama dengan SQRT. Kita klik dari hasil nilai varian tadi, kemudian kita klik enter. Sini kita sudah memperoleh nilai rata-rata dan juga simpangan baku untuk menghitung nilai Z-nya. Lanjut saja kita mencari nilai Z. Yang sama dengan ini tadi, mencari nilai Z yaitu adalah nilai X dikurangi X bar atau rata-rata dari seluruh jumlah data nilai X, kemudian dikurangi SX atau simpangan baku dari seluruh jumlah data nilai X. Lanjut saja. Dalam kurung sama dengan dalam kurung 68, nilai data X yang pertama yaitu 68, kita kurangi dengan nilai rata-rata. Jangan lupa nilai rata-ratanya kita kunci dengan menekan F4 supaya bisa ditarik ke bawah, kemudian kita tutup kurung, kita bagi dengan nilai simpangan baku. Kemudian jangan lupa juga kita kunci dengan menekan F4. Selanjutnya kita klik enter. Sini kita sudah memperoleh data Z-nya. Kita tarik ke bawah seperti ini. Selanjutnya kita mencari FZI-nya. Mencari nilai FZI dengan cara melihat tabel Z. Karena menggunakan Microsoft Excel, kita bisa menggunakan rumus NORM_DIS. Kemudian kita kurung, kemudian kita klik nilai Z-nya. Kemudian kita klik enter. Sini kita sudah memperoleh nilai dari FZI-nya. Kemudian kita tarik ke bawah. Seperti ini. Hasilnya juga sama dengan melihat tabel Z. Dan kita lanjut mencari SZI-nya dengan cara sama dengan jumlah frekuensi data XI yang sekarang yaitu jumlahnya 1.
kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 15. Kemudian kita klik enter seperti ini. Kemudian yang kedua ini rumusnya sama dengan jumlah frekuensi sebelumnya kita jumlahkan dengan frekuensi yang sekarang seperti ini, dengan cara klik sama dengan sum dalam kurung jumlah frekuensi data sekarang yaitu 2 ditambah dengan frekuensi data yang sebelumnya, dan kita kurung, kita bagi dengan banyaknya data yaitu 15, kemudian kita klik enter seperti ini. Karena ini nilainya sama, maka nilai X-nya sama 70-70, maka SZI-nya juga sama. Sampai ke bawah juga seperti itu rumusnya. Kemudian yang terakhir ini nilainya 1 karena jumlah seluruh frekuensi dibagi jumlah banyaknya data yaitu 15. Seperti ini, sama dengan sum dalam kurung jumlah seluruh frekuensi kita sorot, kemudian kita bagi dengan banyaknya data, kita klik enter dan hasilnya 1. Lanjut saja kita mencari nilai mutlak dari FZI dikurangi SZI dengan cara sama dengan absolut ABS dalam kurung FZI kita kurangi dengan SZI, kemudian kita klik enter. Di sini kita sudah memperoleh nilai mutlak data yang pertama. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut mencari L hitung dengan cara sama dengan mencari nilai maksimal dari nilai mutlak FZI dikurangi SZI, yaitu dengan rumus mak dalam kurung kita sorot seluruh jumlah data nilai mutlak FZI dikurangi SZI dan kita klik enter. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai L hitung. Kemudian kita cari L tabelnya. Karena di sini taraf signifikansinya yaitu adalah 0,05, maka rumus mencari L tabelnya yaitu adalah sama dengan 0,886. Kemudian kita bagi dengan SQRT, akar dari banyaknya jumlah data yaitu 15, kita tutup kurung, kemudian kita klik enter. Sini kita sudah memperoleh data L tabelnya yaitu 0,22876. Dari sini kita sudah dapat menyimpulkan dari data kelas eksperimen yang sudah kita uji normalitasnya. Itu adalah L hitung kurang dari L tabel atau 0,13009 kurang dari 0,22876, maka H0 diterima dengan kesimpulan data berdistribusi normal. Dari uji normalitas kelas eksperimen ini, kemudian kita lanjut ke uji normalitas kelas kontrol. Di sini terdapat nilai data siswa kelas kontrol, yaitu adalah siswa non asrama. Yang di sini kita sudah urutkan nilai datanya dan kita beri simbol YI. Di sini juga terdapat frekuensinya yang kita jumlahkan, yaitu terdapat 15 data nilainya. Langsung saja sama seperti di atas rumusnya, kita mencari jumlah banyaknya dari nilai Y dengan cara sama dengan sum
Dalam kurung kita sorot seluruh jumlah data nilai Y. Dan kita klik enter. Seperti ini. Lanjut mencari rata-rata dengan sama dengan average. Dalam kurung kita sorot seluruh jumlah data Y-nya. Dan kita klik enter. Selanjutnya kita mencari varian dengan cara sama dengan var dalam kurung seluruh jumlah data nilai Y-nya. Kemudian kita sorot, kita klik enter. Seperti ini untuk mencari simpangan baku. Dengan cara sama dengan sqrt dalam kurung kita klik nilai varian tadi, kemudian kita klik enter seperti ini. Dari sini kita lanjut mencari nilai Z. Sama seperti tadi dengan cara sama dengan nilai data yang pertama, kita kurangi dengan nilai rata-rata. Jangan lupa kita kunci juga dengan menekan F4. Kemudian kita kurung dan kita bagi dengan simpangan bakunya. Dan jangan lupa kita tekan F4 untuk mengunci selnya supaya bisa ditarik ke bawah. Dan klik enter seperti ini. Sini kita sudah bisa melihat hasil dari ZI-nya seperti ini. Lanjut mencari FZI-nya dengan cara rumus norms this dalam kurung nilai Z-nya, dan kemudian kita klik enter, kita tarik ke bawah seperti ini. Dan ini hasilnya sama dengan melihat tabel Z. Selanjutnya kita mencari nilai SZI-nya dengan cara sama dengan nilai frekuensi sekarang, yaitu 1. Kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 15. Kita klik enter. Yang ini sama dengan cara sama dengan jumlah data. Kita jumlahkan data yang sekarang, yaitu frekuensinya 1. Kemudian kita jumlahkan dengan data yang sebelumnya, banyaknya data yang sebelumnya, yaitu juga 1. Kita jumlahkan seperti ini dengan cara sum dalam kurung kita sorot data frekuensi data sekarang dengan frekuensi data sebelumnya, kemudian kita kurung, kita bagi dengan nilai banyaknya data, itu 15. Kita klik enter seperti ini. Sampai ke bawah pun caranya juga sama. Kemudian kita mencari nilai mutlak dari FZI dikurangi SZI dengan cara sama dengan absolut, itu dengan sama dengan ABS dalam kurung FZI dikurangi SZI. Kita tutup kurung, kita klik enter. Di sini kita sudah memperoleh nilai mutlak dari FZI dikurangi SZI. Seperti ini. Selanjutnya dari sini kita bisa mencari L hitung dengan cara sama dengan mak dalam kurung kita sorot seluruh nilai mutlak FZI dikurangi SZI-nya tadi. Seperti ini. Kemudian kita klik enter. Kita sudah bisa memperoleh L hitung, yaitu 0,17246. Kemudian lanjut kita mencari L tabel karena taraf signifikansinya 0,05. Maka rumus mencari L tabelnya sama dengan 0,886. 0,88 ini sudah rumus ya. Kemudian kita bagi dengan sqrt atau akar dari banyaknya jumlah data Y, yaitu 15. Kita klik enter. Hasil L tabelnya adalah 0,22876. Dari sini sudah kita sudah dapat menyimpulkan bahwa L hitung kurang
dari L tabel atau 0,17246 kurang dari 0,22876, maka H0 diterima dengan kesimpulan data berdistribusi normal. Seperti itu. Dari uji normalitas tadi, kemudian kita lanjut ke uji prasyarat yang kedua, yaitu uji homogenitas. Dari uji homogenitas ini terdapat hipotesis bahwa H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel, dan H0 ditolak jika F hitung lebih dari sama dengan F tabel. Langsung saja, di sini terdapat nilai X yang sudah diurutkan, kemudian nilai Y yang sudah diurutkan, kemudian lanjut kita jumlahkan dari masing-masing data X dan Y. Seperti di bawah ini. Kemudian kita lanjut mencari nilai dari X pangkat 2, yaitu dengan cara sama dengan nilai X yang pertama kita pangkatkan dengan 2, kemudian kita klik enter seperti ini. Di sini kita sudah memperoleh nilai X pangkat 2 yang dari nilai pertama, kemudian kita tarik ke bawah. Sini dengan seperti ini kita sudah memperoleh seluruh nilai X pangkat 2. Kemudian lanjut mencari nilai Y pangkat 2 dengan cara sama dengan nilai Y yang pertama. Kita pangkatkan, kemudian kita klik enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai Y pangkat 2. Kemudian kita jumlahkan masing-masing dari nilai X pangkat 2 dan Y pangkat 2 dengan cara sama dengan sum dalam kurung kita sorot seluruh nilai X pangkat 2-nya dan kita klik enter. Selanjutnya kita jumlahkan nilai Y pangkat 2-nya dengan cara sama dengan sum dalam kurung kita sorot seluruh nilai Y pangkat 2-nya dan kita klik enter. Seperti ini. Kita lanjut mencari rata-rata masing-masing nilai data X dan Y dengan cara sama dengan average. Dalam kurung kita sorot seluruh data X-nya dan kita klik enter. Dengan cara yang sama kita sorot seluruh data Y-nya, kemudian kita klik enter. Di sini kita sudah memperoleh jumlah dari data X, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, dan nilai rata-rata dari masing-masing data X dan Y. Selanjutnya kita mencari F hitung. Sebelum kita mencari F hitung, kita mencari varian dari data X dan juga varian dari data Y. Dengan yang pertama kita mencari varian dari data X terlebih dahulu, yaitu dengan cara rumus N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X di pangkat 2 dikuadratkan dibagi dengan N1, yaitu adalah jumlah data X, kemudian dikali dengan banyaknya jumlah data dikurangi 1. Seperti ini. Kemudian kita langsung hitung saja. Sama dengan dalam kurung 15 dikali dengan jumlah data X pangkat 2-nya tadi, yaitu 97534. 97534. Kita tutup kurung, kita kurangi dengan jumlah data X yang dipangkatkan 2, yaitu 1204. Kita pangkatkan 2.
tutup kurung, kita beri kurung lagi, kemudian dibagi dengan dalam kurung 15, banyaknya jumlah data, dikali dengan banyaknya jumlah data dikurangi 1, yaitu 15 kurangi 1, 14. Seperti ini, kita tutup kurung, kemudian kita klik enter. Di sini kita peroleh nilai varian dari data X, yaitu 63,781. Selanjutnya kita mencari nilai varian data Y-nya dengan rumus N dikali sigma Y pangkat 2, atau banyaknya jumlah dari nilai data Y pangkat 2, kemudian kita kurangi dengan banyaknya jumlah data Y, kemudian kita pangkatkan 2, yang ini 1184 kita pangkatkan 2 nantinya, kemudian kita bagi dengan banyaknya data dikali banyaknya data dikurangi 1. Langsung saja kita hitung, sama dengan dalam kurung banyaknya data 15 kita kalikan dengan banyaknya data dari X pangkat 2, yaitu yang Y, yaitu 94022. Kemudian kita tutup kurung, kita kurangi dengan banyaknya data Y, yaitu 1184, kita pangkatkan 2, kita tutup kurung, kita kurung lagi, kita bagi dengan dalam kurung 15 banyaknya data, kemudian kita kali dengan 14, 15 kurangi 1, dan kita klik enter. Seperti ini, kita sudah memperoleh nilai varian dari data Y. Ada cara yang lebih mudah untuk mencari nilai varian, yaitu dengan cara sama dengan var dalam kurung kita sorot seluruh data X-nya, kemudian kita klik enter, kemudian kita mencari nilai varian data Y-nya dengan cara var dalam kurung kita sorot seluruh data Y-nya, kemudian kita klik enter, dan hasilnya sama. Selanjutnya kita mencari F hitung, yaitu sama dengan varian besar dibagi dengan varian kecil, yaitu di sini 63 dibagi dengan varian kecilnya 40,3524. Dan kita klik enter. Seperti ini. Selanjutnya kita mencari F-tabel. Di Excel ini terdapat rumus untuk mencari F-tabel, yaitu dengan sama dengan FINV dalam kurung taraf signifikansinya 0,05, derajat kebebasannya yaitu N-1, yaitu 15 kurangi 1, 14. Kemudian derajat kebebasan yang kedua yaitu N-1 juga, 15 kurangi 1, 14 juga. Kemudian kita tutup kurung, kita klik enter. Di sini kita sudah memperoleh F-tabel. Dari sini sudah dapat kita simpulkan bahwa F hitung kurang dari F-tabel atau 1,58 kurang dari 2,48, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan data bersifat homogen. Seperti itu. Setelah melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan juga uji homogenitas, selanjutnya kita melakukan uji statistik menggunakan uji t-test.
Dalam uji tes ini terdapat hipotesis bahwa H0 diterima apabila T hitung kurang dari T tabel dengan kesimpulan tidak terdapat perbedaan di antara hasil belajar siswa asrama dan siswa non-asrama. Dan H0 ditolak apabila T hitung lebih dari T tabel dengan kesimpulan terdapat perbedaan di antara hasil belajar siswa asrama dan siswa non-asrama. Karena data bersifat homogen, maka rumus T hitung T sama dengan X bar dikurangi Y bar dibagi dengan SG atau standar deviasi gabungan dikalikan dengan akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Sebelum kita mencari T hitungnya, kita mencari SG terlebih dahulu dengan rumus akar dari N1 dikurangi 1 dikalikan dengan varian X ditambah dengan N2 dikurangi 1 dikalikan dengan varian Y, kemudian dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Langsung saja kita hitung. Sama dengan akar yaitu SQRT dalam kurung, kita kurang lagi, N1 dikurangi 1 yaitu 15 kurangi 1, 14 dikalikan dengan ini 6378095 dan tutup kurung, kita tambahkan dengan N2 dikurangi 1, 15 kurangi 1, 14 kita kalikan dengan varian Y, kemudian kita tutup kurung, kita kurung lagi, kita bagi dengan N1 ditambah N2 yaitu 15 tambah 15 kurangi 2 hasilnya 28. Kita tutup kurung, kita klik enter seperti ini. Di sini kita sudah memperoleh data nilai SG atau standar deviasi gabungan. Selanjutnya kita hitung T hitungnya dengan rumus X bar dikurangi Y bar dibagi dengan standar deviasi gabungan dikalikan dengan akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Langsung saja kita hitung, sama dengan dalam kurung X bar atau rata-rata dari nilai X. Kita klik, kemudian kita kurangi dengan Y bar atau rata-rata nilai Y. Dan kita tutup kurung, kita bagi dengan dalam kurung nilai SG-nya tadi 7,216. Kita kalikan dengan dalam kurung SQRT akar dari 1 dibagi 15 tutup kurung, ditambah dengan 1 per 15 seperti ini. Kemudian kita klik enter. Sini kita memperoleh nilai T hitung. Kemudian selanjutnya kita mencari T tabel. Rumusnya adalah T tabel karena taraf signifikansinya 0,05, kemudian kita bagi menjadi 2. Jadi seperti ini, langsung saja kita hitung dengan rumus Excel, yaitu sama dengan TINV dalam kurung taraf signifikansinya dibagi menjadi 2, 0,05 dibagi menjadi 2 yaitu 0,025. Kemudian derajat kebebasannya N1 plus N2 yaitu 15 tambah 15 dikurangi 2 yaitu hasilnya 28. Kita tulis 28 seperti ini, kita kurung, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai T tabel. Dari sini sudah bisa kita simpulkan bahwa T hitung kurang dari T tabel, yaitu 0,506 kurang dari 2,37. Maka H0 diterima dengan kesimpulan tidak terdapat perbedaan di antara hasil belajar siswa asrama dan siswa non-asrama, seperti itu. Di sini kita uji coba
uji T menggunakan program SPSS. Nah, dari sini kita siapkan data hasil belajar siswa asrama yaitu data X dan siswa non asrama yaitu data Y. Di sini untuk siswa asrama kita beri kode yaitu kelas A dengan kodenya 1. Kemudian untuk siswa non asrama kita beri kode B yaitu kodenya 2. Langsung saja kita menuju variable view. Kita langsung hitung menggunakan program SPSS. Pada kolom name ini, kolom yang pertama kita isi dengan hasil. Kemudian untuk name yang kedua kita ketik kelas. Untuk label yang pertama kita ketik hasil belajar fikih. Kemudian untuk label yang kedua kita ketik kelas. Kemudian untuk non yang kedua ini kita klik, muncul kotak dialog. Untuk value yang pertama kita ketik angka 1. Untuk labelnya kita ketik kelas A, kemudian klik add. Kemudian muncul lagi value yang kedua ini kita ketik angka 2. Untuk labelnya itu adalah kelas B. Kita klik add, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita menuju data view. Di sini terdapat 2 variabel yang sudah kita buat di variable view tadi, itu ada hasil dan kelas. Di hasil ini kita masukkan nilai dari siswa asrama dan siswa non asrama. Yang pertama kita masukkan nilai dari siswa asrama. Kita copy, kemudian kita paste. Selanjutnya untuk siswa non asrama kita copy, kemudian kita paste. Selanjutnya untuk kelas siswa asrama dengan kode 1 kita copy juga menuju SPSS, kita paste juga. Kemudian kode siswa non asrama yaitu kodenya 2 kita copy menuju SPSS, kita klik paste. Seperti ini. Kalau sudah kita klik analyze, kita klik compare means, dan kita klik independent stability test. Nah, dari sini untuk hasil belajar fikih kita input ke test variable, kemudian untuk kelas kita input ke grouping variable, kemudian kita klik definite group. Untuk grup 1 kita ketik angka 1, grup 2 kita ketik angka 2, kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, dari sini sudah muncul hasil dari uji T program SPSS. Nah, ini tadi hasil dari uji hitung menggunakan program SPSS. Seperti ini tadi. Ini untuk kelas A yaitu kelas siswa asrama, dan kelas B untuk siswa non asrama. Di sini terdapat rata-rata dan standar deviasi. Jika dilihat ini rata-rata dan standar deviasinya hasilnya sama dengan hasil menggunakan hitungan Microsoft Excel. Kemudian di sini untuk uji T hitungnya dari menggunakan program SPSS hasilnya adalah 0,506, dan hasil ini sama dengan menggunakan uji rumus manual, yaitu hasilnya juga 0,506. Kemudian di sini terdapat signifikansi two-tailed,
yaitu untuk signifikansi total di sini hasilnya adalah 0,617. Dari sini terdapat dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi totalnya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikansi totalnya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Jadi dapat kita simpulkan bahwa karena ini tadi signifikansinya lebih dari 0,5, yaitu 0,617, lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A, yaitu siswa asrama, dengan kelas B, siswa non-asrama, seperti itu. Sekian penjelasan dan praktik pengujian statistik dari judul penelitian perbandingan hasil belajar mata pelajaran fikih antara siswa berasrama dengan non-asrama di MTS Istiqomah Islamiyah Tulang Bawang Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.